sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Biar kita mempersiapkan hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya hari ini harinya Tuhan, di mana Dia akan melawat hidup kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Kasih setianya sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan yang besar yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan beribadah kepada Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan. Biar kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih. Biar semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaikkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan karena Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Biar kita mengundang Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, menuntun perjalanan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu
untuk berdiri kita angkat pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kami merindukan jamaah-Mu, kami rindu lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami sekarang Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Rohmu yang hidup
kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah, persekutuan yang manis yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa Tuhan, ketika kami ada di hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati buat kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita boleh menikmati ibadah ini, persekutuan ini hanya oleh anugerah Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah banyak kali kita dengar. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama ayat ini. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudaraku sekalian, pada pagi ini saya ingin berbicara dari hal prioritas hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu rumah tangga tentu aktivitasnya dalam keseharian berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mulai dari pagi sampai malam dia tidak terlepas dari pekerjaan rumah tangga. Ada banyak pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Nah, seorang ibu rumah tangga yang bijak, dia pasti tahu memprioritaskan pekerjaan apa dulu yang dia harus kerjakan pada saat dia bangun. Apalagi kalau suaminya pagi-pagi sudah berangkat kerja, pulang malam. Seorang ibu rumah tangga yang bijak, dari sederetan pekerjaan rumah tangga yang ada, tentu dia akan memprioritaskan pekerjaan memasak, ya. Sebab kalau tidak, bisa-bisa suaminya berangkat kerja dengan perut kosong, ya. Seorang ibu rumah tangga yang bijak, dia harus tahu apa yang harus dia prioritaskan dalam pekerjaan itu. Nah, demikian saudara dengan kehidupan ekonomi, ya, dalam rumah tangga. Dia harus tahu, saudara, dengan penghasilan pendapatan sekian, apa dulu yang harus diselesaikan, apa dulu yang harus dibuat, ya, sehingga bisa memenuhi semuanya. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita lihat bahwa Allah pun, Tuhan pun ada prioritas. Ya, Tuhan pun punya prioritas dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan saat ini mengingatkan saya dan saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini kita lihat ada prioritas yang Tuhan kehendaki, inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
cari dulu kerajaan Allah. Itu artinya kerajaan Allah yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita sebelum yang lain-lain. Saudara, ya. Kenapa kerajaan Allah? Kita akan lihat sebentar kenapa kerajaan Allah yang Tuhan inginkan kita prioritaskan. Dia bilang cari kerajaan Allah. Kata cari, saudara, artinya satu usaha atau tindakan yang dikerjakan terus menerus untuk mendapatkan sesuatu, atau usaha yang kita kerjakan dengan tekun sampai kita mendapatkan apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Saudara ya, kita harus terus berusaha sampai kita mendapatkannya. Itulah kata mencari, saudaraku, ya. Nah, saudara, mencari kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah adalah kekal. Kerajaan Allah berhubungan dengan keselamatan kita manusia. Tuhan sudah menganugerahkan, tetapi kita juga harus berusaha. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus berusaha, saudara, ya, mendapatkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Kerajaan Allah, kerajaan yang damai. Kerajaan Allah, kerajaan yang tenang. Kerajaan Allah, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada penyakit. Kerajaan Allah tidak akan musnah. Kerajaan Allah kekal adanya. Saudara, dunia tidak bisa memberikan ketenangan bagi saya dan saudara. Dunia tidak bisa memberikan kedamaian bagi saya dan saudara. Tapi kerajaan Allah memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah kepastian kepada saya dan saudara untuk memiliki damai sejahtera yang kekal, saudara. Nah, saudaraku sekalian, mencari kerajaan Allah, di manakah, saudara? Mencari kerajaan Allah sama artinya kita mencari Tuhan, ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Kita mencari Tuhan, saudara ya. Di manakah Tuhan? Di manakah kita mencari Dia? Satu pujian mengatakan bahwa Dia hanya sejauh doa. Kita mencari Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Di sanalah Tuhan dekat. Tuhan dekat dengan orang yang mau berdoa, dengan orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, mencari Tuhan berarti datang berdoa kepadanya, datang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, itu artinya kita juga mau memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bangun pagi, apa yang harus kita buat? Pertama adalah berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ya.
Jangan bangun pagi langsung cuci muka jalan, saudara ya. Begitu banyak anak-anak Tuhan karena kesibukan, karena aktivitas yang padat, bangun pagi, ada bangun begitu saja, cuci muka, ganti baju, mandi langsung berangkat kerja, saudara ya. Lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak memberi waktu untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Nah, inilah yang kurang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar memprioritaskan Tuhan. Dan kalau kita belajar memprioritaskan Tuhan, kita belajar, saudara, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Bangun pagi berdoa dulu, saudara ya. Bersekutu dengan Tuhan dulu. Kita lihat, saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, seorang tokoh yang selalu belajar mengutamakan Tuhan, memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan, ya. Daniel, ya, dikatakan 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari dia menyembah Tuhan, memuji Allahnya, saudara ya. Walaupun Daniel ini adalah orang yang sibuk, ya, dia seorang pejabat, banyak aktivitasnya sangat padat. Tetapi di tengah-tengah padatnya aktivitas Daniel, dia berusaha memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu berusaha mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan, sehingga dia mau berdoa sampai 3 kali dalam sehari, ya. Dia berani tinggalkan pekerjaannya untuk berdoa. Dia berani tinggalkan tugas-tugas yang diberikan kepada dia oleh raja demi untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana pribadi Daniel diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, raja menganugerahkan, ya, jabatan, pemberian yang banyak kepada Daniel, saudara. Karena Tuhan, ya, yang dia sembah, karena Tuhan yang dia sudah prioritaskan dalam hidupnya. Dan Tuhan memberkati Daniel bukan saja dengan jabatan, tetapi Tuhan menganugerahkan dia kecerdasan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa. Tuhan menganugerahkan dia sesuatu yang besar, saudara. Orang lain tidak bisa, Daniel bisa, saudara ya. Para ahli, para orang-orang pintar di Babel tidak bisa, tetapi Daniel bisa, saudara. Kenapa Daniel bisa, orang lain nggak bisa? Karena dia sudah belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia sudah belajar memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan. Kita lihat Henokh, saudara, ya. Sekian lama dia bergaul dengan Allah, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia membangun doa bersama, ya, Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. Dia tidak mengalami kematian. Tuhan mengangkat dia, luar biasa, saudara. Ya, kendati pun Henokh tidak lepas dari aktivitas keseharian. Karena Henokh punya keluarga, dia punya anak, saudara. Tentu dia punya kesibukan untuk mengurus anak dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi saudara, Henokh tetap pada posisi memprioritaskan Tuhan. Karena firman
Tuhan bilang Henokh bergaul dengan Allah. Ya, sekalipun di tengah-tengah aktivitasnya yang padat, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mengangkat hidupnya. Saudaraku sekalian, kalau kita ingin diangkat oleh Tuhan, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin usaha kita diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, mari kita mau belajar memprioritaskan Tuhan. Mari kita mau belajar mengutamakan Tuhan, belajar mengutamakan kehendak Tuhan, belajar memprioritaskan perintah-perintah Tuhan, belajar memprioritaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang harusnya kita prioritaskan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itu yang harusnya kita prioritaskan dalam hidup kita. Saudara, yang kita belajar memprioritaskan kemauan Tuhan daripada kemauan kita. Saudara, ya, kalau kita sudah belajar memprioritaskan kemauan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan pun akan memprioritaskan keinginan kita. Tuhan pun akan memprioritaskan kehidupan kita kalau kita belajar memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Sebab itu mari saudara, kita mau belajar menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan memberkati hidup kita. Ya, dia katakan, ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan itu, saudara, ya? Ayat-ayat sebelumnya Yesus berbicara tentang soal makan, minum, pakan, ya, kepada murid-muridnya. Ya, ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Ya, Tuhan katakan, ya, lewat khotbahnya di atas bukit, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, di udara yang tidak menanam, tetapi bisa menuai, bisa makan, bisa hidup, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Apalagi kita manusia, ciptaan yang sempurna, tidak mungkin akan dibiarkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan mau supaya kita memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kenapa saya katakan sekali lagi? Karena kerajaan Allah berhubungan dengan keselamatan kita. Ya, kerajaan Allah berhubungan dengan kebutuhan rohani kita. Sedangkan makan, minum, ya, berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita. Ada hal yang bertentangan di sini dari apa maunya Tuhan dan apa maunya manusia. Maunya manusia pada umumnya adalah memprioritaskan kebutuhan jasmani. Ya, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mengembangkan, memajukan karir, bagaimana mencapai cita-cita yang luar biasa, bagaimana meningkatkan penghasilan. Itulah manusia pada umumnya.
bagaimana kita memprioritaskan kehidupan rohani. Kenapa? Karena kehidupan rohani, ya, kerajaan Allah berhubungan dengan keselamatan. Firman Tuhan bilang, saudara, apa artinya seseorang memiliki seentero dunia ini kalau jiwanya binasa? Ya, dunia hanya sementara. Apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati dalam dunia ini hanya sementara. Keindahan dunia, kemewahan dunia hanya sementara. Kita boleh memiliki kemewahan di dalam dunia ini, boleh memiliki kelimpahan dalam dunia ini, tapi ingat, itu hanya sementara. Dan segala kelimpahan dalam dunia ini, segala kemewahan di dalam dunia ini tidak bisa menjamin keselamatan kita. Harta yang banyak tidak bisa menjamin keselamatan kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu akan mengikuti, itu akan menyusul. Kebutuhan-kebutuhan lahiriah akan mengikuti kalau kita sudah belajar, ya, mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, ya. Saudaraku sekalian, adalah kehendak Tuhan supaya kita manusia diselamatkan. Adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan supaya kita menikmati kerajaan surga. Ya, Tuhan tidak mau kita binasa. Bukanlah kehendak Tuhan kalau kita binasa. Ya. Dan Tuhan bilang, rancanganku, ya, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Di sini kita melihat bahwa Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Dia inginkan supaya semua kita bisa diselamatkan, supaya semua kita bisa menikmati kerajaan surga. Saudaraku sekalian, kita tak terlepas dari tantangan pergumulan hidup, masalah hidup yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Tapi mari kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Kita mau belajar mencari kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab itu, apapun pergumulan hidup kita, apapun kekurangan yang ada dalam hidup kita, mari kita mencari Tuhan. Kita mencari kerajaan Allah akan firman Tuhan. Ya, cari firman Tuhan, saudara, ya. Sebab pada saatnya firman Tuhan tidak bisa lagi kita dapatkan, saudara, ya. Saat-saat ini pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk mencari Dia, mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun kehidupan doa. Sehingga saya percaya Tuhan selalu akan bersama kita, menolong kita. Tuhan akan mengangkat dan memberikan kita kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita menyanyikan sama-sama satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, Dia yang utama, karena Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Biar firman Tuhan ini menjadi perenungan di dalam hidup kita, untuk kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya.
bukan sekedar kami tahu, tapi menjadi perenungan di dalam hidup kami, untuk kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Biar firman-Mu yang sudah kami terima boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Roh Kudus, beri kami kekuatan, kemampuan dalam kami menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, terus pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar kuasa Tuhan terus menyertai pelayanan hamba-Mu, dan banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, sayanglah cinta Yesus. Haleluya, haleluya, sayanglah cinta yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, sayanglah cinta Yesus. 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 Sayanglah cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebagai pengumuman, kita akan bertemu kembali dalam ibadah online minggu yang akan datang. 9:30 sudah dimulai. Terima kasih untuk semuanya, semua jemaat Tuhan
yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti siaran ini. Demikian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan sama-sama satu pujian untuk mengakhiri ibadah ini. Kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, Kau Allah yang raya dipuji. Ku kagum akan betapa besar, betapa agungnya Engkau ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan dalam hidup kami. Lawatan-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami, memperbaharui kami ya Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami di tempat ini. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semua yang mengikuti siaran ini. Pulihkan semua umat-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang susah, Tuhan hiburkan. Tuhan terus memberkati kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami. Berkati bangsa negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkatilah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong persoalan-persoalan bangsa, baik masalah kesehatan dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan pimpin kami dan sertai kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah aktivitas-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Diberkatilah lingkungan di sini. Diberkatilah persekutuan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan memberkati.